Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 2201111000323. Di sini saya akan membahas tentang perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar sejak merdeka hingga saat ini. Kemudian terkait paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18. Sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar telah mengalami perubahan yang signifikan sejak kemerdekaan Indonesia, dari peranannya dalam perlindungan hak asasi hingga perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Pasal 18 Undang-Undang Dasar pada era konstituan digagas untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan fokus pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. 1. Pengakuan hak asasi, menekankan pentingnya mengakui hak asasi setiap warga negara. Yang kedua, perlindungan kebebasan beragama, mendorong kebebasan dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga, proses penyusunan proses panjang dalam merumuskan pasal ini untuk kepentingan bersama. Eksistensi pasal 18 Undang-Undang Dasar pada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pasal 18 Undang-Undang Dasar mengalami penafsiran yang berbeda, terutama terkait dengan larangan komunisme dan aliran kepercayaan tertentu. Seperti A. Penafsiran terbatas, menyebabkan adanya keterbatasan dalam mengemukakan ajaran kepercayaan. Kebebasan beragama terkadang dibatasi dalam prakteknya. B. Pengaruh politik, terpengaruh oleh kebijakan politik Orde Baru. Keterlibatan negara dalam ranah keagamaan menjadi kontroversial. B. Masa adaptasi, masyarakat mulai beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Kontroversi seputar pemaknaan dan implementasi pasal 18 Undang-Undang Dasar muncul. Dinamika pasal 18 Undang-Undang Dasar pada reformasi mengalami pemulihan untuk memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perubahan signifikan pun terjadi dalam penyusunan kembali. 1. Restorasi kebebasan beragama, pemulihan kembali kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Kedua, revisi makna komprehensif melalui penyusunan ulang makna pasal 18 Undang-Undang Dasar lebih komprehensif. Yang ketiga, reformasi pendekatan. Proses reformasi membawa pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Perkembangan terkini pasal 18 Undang-Undang Dasar mengalami penyesuaian dan interpretasi mengikuti dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya. 1. Inklusi, upaya memperkuat inklusi dalam hak-hak keagamaan dan keyakinan. Yang kedua, pluralisme, mendorong bagi keberagaman budaya keagamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebebasan beragama. Menurut saya, paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan beberapa prinsip penting, yaitu 1. Otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mempercepat pembangunan daerah. Yang kedua, desentralisasi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sebagian tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan pusat. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Yang ketiga, dekonsentrasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagai tugas, wewenang, dan kewajiban kepada daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, tugas pembantuan, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, keragaman daerah, memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan keragaman daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kekhasan dan keistimewaan daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.